sangat besar yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik, nikmat dimudahkan dalam beramal saleh. Karena tidak semua orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah kemudian diberikan kemudahan dalam amal saleh. Hari ini, siang hari ini alhamdulillah Allah gerakkan hati kita, ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang paling sakral dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Karena sholat adalah cerminan diri kita yang sesungguhnya. Seorang muslim itu bisa dilihat dari sholatnya. Hakikat dia di dunia bahkan kelak di akhirat, sebelum amal apapun dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah, ternyata sholat adalah amal yang pertama kali ditanya sebelum yang lain, dan itu sebagai penentu amal-amal yang lain. Kalau lolos dalam amalan sholat, lolos dalam hisab pada bagian ini, insya Allah bagian yang lain akan lolos. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal yang kita usahakan, amal-amal yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Rabb yang kita sembah, yang setiap hari kita rukuk dan sujud kepadanya, adalah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, Al-Asma'ul Husna. Maka tidak semuanya diberikan cahaya hikmah Allah ini. Hanya mereka, para rasul, para nabi, para aulia, dan orang-orang saleh yang ini nampak dari tutur kata mereka, dari tulisan-tulisan mereka. Kalau kita baca, kita dengar ucapan mereka, sayang sekali kalau kita tidak perhatikan dengan seksama, sayang sekali kalau kita tidak catat dan hafal. Kata-kata Pak Mutiara yang luar biasa menunjukkan hikmah Allah terbagi pada jiwa-jiwa kolbu mereka. Barakallahu fikum. Dan pada kesempatan siang hari ini adalah majelis pertama, Bapak Ibu. Insya Allah kita akan membahas seorang ulama al-hikmah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Hikam. Ini Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita-kita yang hidup di akhir zaman, manusia di akhir zaman ini, kadang bahkan mungkin sering mengalami kebingungan, kegundahan, kegamangan. Kenapa tidak tahu arah? Hidup untuk apa? Kadang kurang paham arah di dalam kita mengarungi hidup ini. Bahkan dalam prinsip ibadah pun orang kita betul-betul baca dengan seksama, kitab ini akan menuntun kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita menuju level yang terbaik bagi seorang hamba di sisi Allah, menjadikan kita sebagai hamba yang berma'rifatullah, kenal Allah Subhanahu wa taala dan kenal hakikat diri kita. Ini jadi mengenal Allah, mengenal diri kita. Ini kitab Al-Hikam, Masya Allah. Karena kalau orang itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya, takutnya salah dalam bertasawur, apa namanya, ya, tasawur, persepsi dia itu salah tentang Allah. Kemudian juga salah akan dirinya sendiri. Ketika tenggelam dalam dunia, ia lupa akan akhirat. Ketika dia beramal akhirat, kemudian muncul hal-hal yang tidak lazim bagi seorang hamba. Betul-betul Masya Allah, kalau orang paham, kenal akan Allah, kenal akan dirinya, ini insya Allah menjadi hamba yang selamat, jiwanya bersih. Karena betul-betul ketika seorang hamba bertemu dengan Allah,
Apapun yang dimiliki tidak akan memberikan manfaat kecuali hamba tersebut membawa hati yang bersih. Karena ada sebagian seorang hamba ketika sudah beramal muncul ujub. Nanti di bagian awal insya Allah kita bahas akan hal ini. Dia tidak paham bahwa di balik amal ibadah yang ia lakukan terkadang ada sesuatu yang buruk, entah terkait dengan dirinya atau terkait dengan orang lain. Maka dalam salah satu munajat, Al-Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab ini, kitab yang akan kita bahas ini, beliau pernah mengatakan, ilahi man kanat mahasinuhu masawiya, fakaifa la takunu masawihi masawi. Wahai Tuhanku, wahai Allah, wahai Rabbku, orang yang kebaikannya, orang yang kebaikannya saja ada keburukan, lalu bagaimana keburukan itu tidak mesti jadi keburukan. Jadi mengadukan akan perihal dirinya, kita manusia yang kadang-kadang terhipnotis dengan amal soleh kita. Padahal di balik amal-amal soleh itu ada sesuatu yang lazim kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mungkin mendapatkan motivasi tentang bagaimana ibadah masuk ranah di dalam kita mencari nafkah. Orang mencari nafkah, kalau tahu ilmunya itu nilainya ibadah. Kalau dia hanya fokus di situ mungkin akan merasa bangga. Saya sudah beribadah kepada Allah. Waktu saya habis untuk mencari nafkah bagi keluarga. Tapi nyari nafkah di sini kan bermacam-macam Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian orang yang mencari nafkah dengan membuka balai kesehatan, membuka klinik, rumah sakit. Masya Allah. Dia punya hasil di situ, hasil itu halal untuk menghidupi anak istrinya, keluarganya. Tapi kalau kita perhatikan mungkin di sana ada sesuatu. Gimana kalau namanya balai pengobatan, klinik, rumah sakit, ketika banyak orang sakit kan senang, ya. Kalau rumah sakit, ya kalau misalnya banyak orang sakit senang, tapi kalau tidak ada orang sakit mungkin sedih. Kenapa tidak ada orang sakit? Jadi sepi rumah sakitnya kan gitu kan. Saat gimana? Ya dia memiliki pekerjaan yang terkait dengan musibah yang menimpa orang lain atau orang yang bekerja tambal ban. Dia mendapatkan upah dari tambal ban. Masya Allah untuk hidupnya anak istrinya ini satu amal ibadah. Tapi siapa yang senang kemudian kendaraannya banyak bosor kan gitu. Jadi Masya Allah dalam amal ibadah bahkan orang mungkin bangun masjid luar biasa sekian miliar habis. Masya Allah untuk menjadikan para jamaah nyaman beribadah kepada Allah di dalam masjid. Tapi kalau kemudian diteliti, dia audit mungkin di sana ada orang-orang yang berhak mendapatkan makan atau mendapatkan bantuan. Masya Allah, dia bangun masjid habis sekian puluh miliar misalnya. Ala kulihal, di setiap kebaikan kita, kalau kita renungi ada sisi kekurangan yang mana kita lazim istighfar kepada Allah. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali mereka orang yang kenal Allah, orang yang paham akan dirinya sendiri. Yang baik saja ada potensi keburukan, apalagi keburukan. Pasti keburukan. Tapi pada fikum, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kitab Al-Hikam ini kita akan mendapatkan pedoman dari al-mu'alif dari pengarang kitab ini, pedoman ya rambu-rambu peringatan, motivasi, penjelasan kedudukan-kedudukan seorang hamba, mangzilah kedudukan rohani seorang hamba sampai kemudian mengantarkan seorang hamba kepada level ma'rifatullah. Al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau ke derajat yang tinggi di sisinya. Beliau mengatakan pada poin yang pertama. Ini poin pertama, Bapak Ibu. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali. Salah satu tanda min alamat al-i'timad bersandar 'alal 'amal pada amal. Nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Yaitu berkurangnya pengharapan seorang hamba kepada Allah saat ia jatuh pada kemaksiatan atau tergelincir pada kesalahan. Ini menarik tentunya Bapak Ibu, di mana kita seorang hamba, kita seorang hamba tidak mungkin sukses menjadi seorang hamba kecuali mau meniti orang-orang yang lebih sukses ataupun meniti jalan orang-orang yang sukses lebih dahulu. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi,
para rasul. Bapak Ibu kalau cermati perjalanan para nabi, para rasul, dan kitab paling valid yang menceritakan tentang mereka adalah Al-Quran. Kitab yang paling valid. Diikuti dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-90, Allah mengabarkan tentang jalan yang mereka titik. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perjalanan para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Disebutkan di sana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Ayub, dan beberapa nabi yang lain. Kemudian setelah menyebutkan nabi-nabi tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba." Mereka adalah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan dan mereka beribadah kepada Allah, menyeru kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Ada harapan, ada rasa roja, harap, ada rasa takut dan cemas di hati mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bagian ini Bapak Ibu, satu prinsip yang kita pegang, tidak semua kita bahas, bagaimana musara'ah ilal khair, bersegera dalam kebaikan, menanamkan rasa harap, rasa takut. Satu bagian yang kita ambil yaitu roja, itu rasa harap kita kepada Allah. Yang mana para ulama menjelaskan roja ini itu apa tuh? Berharap itu apa? Para ulama itu menjelaskan prinsip-prinsipnya yang namanya roja, berharap kepada Allah, wal istibsyaru bijudillahi wa fadlih. Yang pertama yang harus kita tanamkan adalah bergembira dengan anugerah dan kemurahan Allah. Wattama'u fi ihsanihi wa ata'ih, serta berhasrat terhadap setiap kebaikan Allah. Ma'abadil juhdi wa husni tawakkul, sembari semaksimal mungkin dan berbaik sangka kepadanya. Ini baru dikatakan berharap. Makanya dalam setiap ibadah, ketika ibadah itu ingin dikatakan sebagai ibadah yang bermakna, harus dibangun di atas ini, Pak. Makanya ada sebagian orang sholat ya nggak ngeh. Dia ngapain sholat? Ya sholat saja. Ya kewajiban saja kan gitu. Ada mungkin nggak enak sama atasan atau apa. Padahal kalau orang paham akan prinsip ini akan mendorong dia bersemangat dalam sholat. Masya Allah, keutamaan sholat luar biasa. Ya, keutamaan sholat sangat luar biasa. Kemudian amal-amal yang lain, thalabul ilmi. Pada sholat duhur, ya ini waktu istirahat, waktu santai, makan siang, tapi kemudian menyisihkan waktu untuk thalabul ilmi. Apa yang mendorong Anda? Maka ada yang mendorong ya sesuatu itu wujud, yaitu rojak itu sendiri. Ya. Satu hadis yang menjadikan kita termotivasi adalah sabda Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan menuju ilmu, menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kan motivasi Bapak Ibu. Yang para ulama memberikan tafsiran, setidaknya ada dua tafsiran. Allah memudahkan jalan dia menuju surga, maknanya Allah akan mudahkan kelak ia saat meniti sirat. Karena kalau kita bicara tentang sirat, itu mungkin hanya lewat saja Bapak Ibu. Padahal sirat itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mengingat akan sirat dan pasti kita akan melewatinya. Hanya orang-orang kafir yang tidak melewati sirat. Kenapa? Mereka langsung masuk, Pak. Jadi setelah mahsyar, setelah mereka dibangkitkan dari kubur, di mahsyar, ada hisab, ada mizan, dibagi catatan, kemudian mereka tidak melewati haud telaga Nabi. Allah tidak ada fase berikutnya, ada fase di mana mereka dipersilakan minum dari air telaga para nabi. Kemudian di tempat yang gelap dibagikan cahaya untuk bekal menyeberangi sirat. Jadi sirat itu tempatnya gelap, Pak. Jembatan yang tipis, yang tajam, di samping, di sisi-sisi sirat itu ada duri-duri tajam dan melengkung sangat tajam. Ya, duri-duri yang sangat tajam. Dan sirat itu jembatan yang bukan berhenti pada satu posisi, namun bergoyang kanan dan kiri. Dan di bawahnya
neraka jahanam yang sangat dalam digambarkan dalam hadis. Pernah suatu saat Rasulullah duduk-duduk seperti ini, Bapak Ibu, kemudian terdengar suara keras. Duk. Rasulullah kemudian bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kamu suara apa ini? Kami tidak tahu, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu adalah batu sebesar unta yang jatuh dari titian Sirat 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai. Saking dalamnya jahanam. Ini ya, menyeberang titian Sirat, luar biasa. Ya. Maka orang yang belajar ilmu agama, ya Allah, saya mungkin capek datang dari jauh, ya Allah, mungkin saat ini enak ya kalau baring-baring. Oh, Masya Allah, enak ya kalau bercengkrama langsung waktunya luas kan gitu. Tapi orang menyisikan waktu di sini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan, Pak. Betul, kalau kita membayangkan sirat itu ada orang yang dimudahkan oleh Allah seperti kilatan. Ada orang yang berjalan biasa, ada orang yang berjalan dengan pantatnya sobek-sobek, ya tercabik-cabik. Ada orang yang melangkah beberapa langkah kemudian masuk neraka. Tapi berita gembiranya pasti orang yang beriman. Tapi Allah takdirkan karena dosanya melampaui kebaikannya mampir dulu di neraka jahanam. Allahumma shalli. Ya, talabul ilmi. Maka ini salah satu motivasinya. Kalau kita bahas tentang motivasi-motivasi ya luar biasa tuh ya banyak. Walaupun nanti kalau kita ngaji tazkiyatun nafas bukannya sisi itu saja, akan disentil bagian yang lain. Anda kalau sudah talabul ilmi, jangan sampai menjadikan Anda terhipnotis dengan amal. Sudah, talabul ilmi saya sudah ini. Tidak. Ya, ada bagian lain. Kalau ilmu itu ada sisi yang luar biasa keutamaannya, tapi ada musibah yang ditimbulkan oleh ilmu. Ada orang yang masuk neraka itu karena apa? Meninggalkan ilmu. Ada orang yang masuk neraka karena mempraktekkan ilmu. Ya, baik, barakallahu fikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, dimudahkan menuju surga. Sebagian ulama menjelaskan akan dimudahkan pintu-pintu kebaikan. Dimudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan satu kebaikan kok Allah mudahkan. Ya, pengen umroh kok ada saja jalannya. Padahal kalau hitung-hitungan ya di mana duit nggak ada misalnya. Nah kok mudah ya? Umroh kok ada saja. Mungkin bisa jadi itu adalah berkahnya kita rajin ngaji. Kita pengen melakukan apa? Pengen sedekah. Gimana? Mau sedekah kan gitu kan? Ini pas-pasan. Tapi ada saja, Masya Allah. Luar biasa. Bisa jadi karena kita rajin ngaji. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin melakukan kebaikan kok ada saja halangannya. Jangan-jangan kita itu termasuk orang-orang yang tidak suka terhadap majelis ilmu. Ini motivasi ya Bapak Ibu. Dan hal-hal yang lain. Jadi sungguh kasihan. Kalau orang Arab bilang miskin. Jadi Bapak Ibu kalau ke negeri Arab, dibilang miskin itu artinya bukan berarti nggak punya duit, tapi kasihan. Anta miskin. Oh, kasihan kamu ya. Mungkin lihat orang itu kecil, kurus, dibilang miskin. Bukan nggak punya duit, tapi kasihan. Miskin, sungguh kasihan orang-orang yang ditakdirkan bisa beramal, namun kosong dari rojak pengharapan kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya ilmu ya Pak. Ngaji tahu motivasinya, sholat tahu motivasinya. Bahkan amalan-amalan mubah. Kalau orang itu pintar, prinsip dalam ibadah. Amalan-amalan mubah itu ada rojaknya. Masya Allah, ada rojaknya. Orang suka kopi, orang suka ngopi, suka ngeteh. Kalau tahu prinsipnya, Masya Allah, ada potensi ibadah yang luar biasa di sana. Tapi nanti pembahasan yang lain tentunya. Baik, intinya Bapak Ibu, ada harapan. Satu amal. Maka sisipkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi disebutkan yang namanya pengharapan itu adalah ketika diiringi dengan usaha. Usaha yang maksimal sembari menambahkan hati kita hanya kepada Allah. Karena kalau orang itu banyak harapnya, namun nggak ada yang namanya usaha, itu bukan rojak, tapi ada istilah lain dalam Al-Quran, itu yang disebut dengan amani. Amani itu maknanya angan-angan. Maknanya angan-angan. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu mengkaji Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, Innal ladina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad. Ini amal semua Pak. Iman, hijrah, jihad. Kemudian Allah mengatakan ulaika yarjuna rahmatallah.
merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dengan kata lain, kalau orang itu tidak mau beramal, maka mereka tidak masuk kategori orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah. Dan juga pada surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah ia beramal saleh. Kalau pengen ya dikatakan sebagai hamba yang senantiasa berharap pada Allah, kalau pengen sukses menjadi seorang hamba, titi jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sukses sebelum kita, para nabi, para rasul, ibadah mereka tidak pernah sepi daripada rojak kepada Allah. Maka kalau kita ingin disebut sebagai seorang hamba yang penuh rojak harapan kepada Allah, jangan kosongkan ya, dan kosongkan rojak kita dari usaha ikhtiar, yaitu amal yang nyata. Kalau tidak, maka mirip orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Ini bedanya antara ya ar-roja wa tamani, yaitu angan-angan dengan harapan, itu beda Bapak Ibu. Baik, sampai pada level ini alhamdulillah. Jadi prinsipnya apa Bapak Ibu? Kita diperintahkan untuk beramal. Dalam beramal harus kita hadirkan roja. Roja pengharapan yang benar itu betul-betul harus berdasarkan usaha yang maksimal. Kalau tidak itu bukan roja, namanya amal. Dan para hamba yang Allah berikan nikmat bisa beramal, ini jadi pembahasan kita di sini. Kalau seorang hamba sudah diberikan kemudian oleh Allah dalam beramal, jangan sampai seorang hamba tersebut bersandar pada amalnya. Jangan sampai seorang hamba itu bersandar pada amalnya. Dia tahu bahwa sholat seperti ini, pahalanya, thalabul ilmi, baca Al-Quran. Tapi seorang hamba yang paham akan prinsip yang benar, dia tidak akan bersandar pada amalnya. Tetap ia sandarkan ya harapannya itu kepada Allah. Dia tidak sandarkan harapannya itu kepada amal. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, amal yang kita lakukan itu hanya sebagai sebab. Ini yang sering kita dengar, hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab. Bukan maknanya barter. Kita beramal seperti ini, barter tukar dengan surga. Tidak. Hanya sebagai sebab. Orang terbaik siapapun orangnya. Bahkan Rasulullah sekalipun. Kalau kita itu dibandingkan Rasulullah, bagaimana Pak? Enggak ada apa-apanya. Masya Allah. Salat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekian lama, Masya Allah. Satu rakaat. Di rakaat pertama, ini diceritakan oleh Hudzaifah. Beliau bermakmum di samping Rasulullah. Jadi apa Bapak Ibu? Salat malam juga sesekali boleh berjamaah. Kalau kita mengadakan acara, misalnya mabit, boleh berjamaah. Rasulullah juga pernah berjamaah dalam salat malam. Ini dalilnya. Ibnu Abbas juga pernah berjamaah dengan Rasulullah. Hudzaifah bermakmum di belakang Rasulullah, salat malam. Di rakaat pertama, awalnya beliau membaca Al-Baqarah. Ketika hendak selesai, Hudzaifah membatin, ini akan rukuk. Ternyata tidak. Sambung pada surat berikutnya, surat Al-Imran. Selesai Al-Imran, ya, mau selesai, Hudzaifah sudah agak tenang. Ini rukuk, ini rukuk. Tidak ternyata. Sambung surat An-Nisa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ibadahnya luar biasa. Namun dengan demikian, apakah Rasulullah masuk surga dengan amalnya? Tidak. Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim menegaskan, lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalih. Tidak mungkin salah seorang di antara kalian itu bisa masuk surga dengan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda wahai Rasulullah? Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala la, juga demikian aku. Wala ana illa ayyataghammadanillahu bi fadlin wa rahmah. Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya, anugerahnya kepadaku. Ini jelas Bapak Ibu. Jadi amal itu hanya sebagai sebab. Kalau kita sudah
mampu beramal, jangan sandarkan harapan kita pada amal, tapi tetap sandarkan harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal hanya sebagai sebab. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 32, kalau Bapak Ibu lihat, An-Nahl ayat 32, Allah berfirman, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga bima, dengan apa-apa kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kamu lakukan. Bima. Seakan-akan secara zahir, ayat ini menjelaskan kita masuk surga dengan amal. Tapi para ulama itu menjelaskan makna huruf yang ada di situ, Pak. Bi. Bi, huruf ba itu diantara maknanya dengan. Ya, bil yad dengan tangan, bil ma dengan air. Air kan ma. Ba itu dengan. Dan huruf-huruf dalam bahasa Arab itu ada maknanya, Pak. Huruf ba di sini maknanya lil iwad. Ya, bukan lil iwad, mohon maaf. Ba di sini bukan lil iwad, bukan untuk sifatnya pengganti, tapi lis sabab, untuk sebab. Maka makna yang tepat ayat tersebut kalau kita maknai secara tepat, maka maknanya masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal-amal kalian. Ya, huruf bab ba di situ lisababiyah. Jadi kalau kita ngaji bahasa Arab tuh maknanya luas, Pak. Huruf ba itu maknanya macam-macam. Makanya misalnya ini misal contoh. Kita mengkaji secara fikih surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang wudu. Dalam wudu itu disebutkan rukun-rukunnya di situ ada 4. Kalau dalam kajian fikih ada 6, niat, kemudian terakhir tertib. Membasuh wajah, mengusap kepala. Tapi di situ Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan mengusap kepala, seluruh kepala itu adalah sunnah, itu bagus. Tapi kewajiban mengusap kepala itu gugur ketika diusap sebagian kepala. Karena ada huruf ba di situ sebelum kata kepala. Roksun itu kepala, bentuk pluralnya adalah ru'us, ada ba sebelumnya. Wamsahu, maka usaplah bi ru'usikum, ada huruf ba di situ. Ba di situ menunjukkan litab'id, menunjukkan makna yang tidak keseluruhan. Yang penting kepala, karena orang megang kepala nggak harus semuanya dipegang. Sebagaimana kita megang botol ya Pak. Aku amsaktu bil qarurah. Saya pegang botol, nggak harus semuanya dipegang. Ini dalamnya ilmu bahasa Arab. Tapi pada fikum, jadi intinya di sini Bapak Ibu surah An-Nahl ayat 32, huruf ba di sana maknanya adalah as-sababiyah. Kita masuk surga karena sebab amal. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita teringat dengan hadis orang yang beribadah selama 500 tahun. Jadi ketika Allah sudah tetapkan orang-orang yang selamat, mereka menuju ke surga setelah melewati sirat, melewati kontoroh, mereka menuju surga, surga masih ditutup. Itu fase-fase yang akan kita lalui. Tidak ada yang membuka kecuali melalui tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tidak membuka, nabi-nabi mencoba mengetuk pintu, ya tidak ada yang diizinkan untuk membuka. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dibuka oleh Nabi, terbukalah gerbang surga, nampak di sana pintu-pintu yang mereka menyuruh orang-orang khusus pintu puasa, menyuruh orang-orang ahli puasa dan lain sebagainya. Orang berbondong-bondong berebut masuk surga, masya Allah. Namun ada orang kemudian berdiri, ya terpaku, tidak mau gerak. Kemudian ditanya oleh Allah, wahai hambaku, kenapa kamu tidak mau masuk surga? Ya Allah, kalau mereka itu masuk surga dengan rahmatmu, ya Allah, aku nggak mau. Aku ingin masuk surga secara khusus, yaitu dengan amalku. Orang itu aja udah rebut-rebutan. Ya, ada orang yang dipanggil lewat pintu saum, ada pintu zakat, ada pintu sholat, ada orang yang dijadikan rebutan oleh pintu-pintu tersebut, masya Allah. Dia terpaku, pengen masuk surga dengan amalnya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, oke, kalau begitu. Hamba ini memang istimewa. Disebutkan dalam hadis bahwa hamba ini beribadah selama 500 tahun. Ya, ini orangnya, Pak. Di sebuah pulau di tengah samudera, pulau kecil. Di sana Allah berikan rezeki berupa apa? Buah delima. Satu pohon delima yang setiap hari berbuah satu butir, tidak kenal musim. Padahal pohon ini memberikan buah. Ya, muncul buah itu di musim tertentu. Tapi Allah berikan, luar biasa untuk orang ini. Kemudian Allah berikan mata air yang tawar di tengah samudera. Dia bisa ibadah pada Allah, sujud tiap hari sampai ia minta pada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud dan bangkitkan aku seperti ini dalam kondisi sujud, dan haramkanlah tanah untuk makan jasadku. Dikabulkan oleh Allah, hamba ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Tapi wallahu alam sekarang posisi di mana, tapi Allah mengabarkan lewat lisan Rasulullah. Ya, hamba tersebut
dengan pedenya, ya Allah, kalau orang itu berebut masuk surga dengan rahmatmu, aku ingin masuk surga dengan amalmu. Dihitunglah nikmat-nikmat yang pernah dikecap di dunia. Satu nikmat yang baru diambil, Pak, yaitu nikmat penglihatan. Diambil untuk dibandingkan dengan ibadahnya. Ternyata ibadah selama 500 tahun itu tidak mampu menandingi nikmat Allah berupa penglihatan. Luar biasa ya, Pak. Maka nikmat Allah. Coba kalau kita itu latihan ya, pejam mata selama 24 jam kemana-mana, memejamkan mata kita, ke kamar mandi, ke toilet, makan, mau naik kendaraan, ya Allah, nikmat penglihatan luar biasa. Makanya dengan ini kan kita sadar Bapak Ibu bahwasanya apa? Tetap sebaik apapun amal kita, pengharapan itu jangan disandarkan pada amal, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita masuk pada ucapan Al-Imam Ibnu Athaillah rahimallahu taala. Beliau menjelaskan ciri orang yang bersandar pada amal. Jadi kan saya sampaikan, kita bersandar kepada Allah, tapi bukan berarti tidak beramal. Karena harapan yang benar ketika harapan diiringi dengan amal. Kalau sudah beramal, jangan bersandar pada amal. Makanya kalau kita itu step by step nanti selamat, Pak. Karena orang itu kadang-kadang sudah nggak selamat di awal. Besar harapannya nggak pernah beramal. Masuk surga tapi leha-leha kan gitu. Jadi ada tahapan pertama orang udah salah. Alhamdulillah. Kalau Anda itu beramal harus ada rojaknya. Tidak, kok sholat nggak Pak? Ya cari sehat aja, gerak-gerak Pak. Ya Allah, ini bukan prinsip Nabi. Nabi itu beribadah, ada harap, ada cemas. Kenapa ngaji? Ya, ngaji aja, nggak enak lihat temennya. Ini apaan? Harapan apaan? Jadi step awal kita selamat. Alhamdulillah, karena miskin, kasihan sekali orang yang beramal namun amalnya kosong dari harapan kepada Allah. Ya, kalau kemudian kita bahas tentang masalah riya, orang beramal berharap pada selain Allah itu udah parah banget ibaratnya. Nggak masuk kualifikasi ini. Yang masuk sini aja bisa salah kan prinsipnya. Kalau orang beramal harapan ke orang lain, itu udah nggak masuk pembahasan kita itu. Udah nggak pantas gitu loh. Ya, orang beramal disisipkan rojak. Ada orang yang tidak rojak. Rojak yang benar, amalnya real. Kalau sudah terwujud amal, jangan sekali-kali gantungkan harapan Anda itu pada amal, tapi gantungkan pada rahmat Allah. Ini mengajarkan supaya kita tidak terhipnotis dengan amal kita menjadi hamba yang ujub. Gua gitu loh. Ya, sholat malam, kemudian dalam hatinya, ya sibuk hatinya berbicara. Hari ini, malam ini, aku menjadi hamba terbaik. Banyak orang-orang yang mereka terlelap dengan tidurnya tidak sholat kepadamu ya Allah. Makanya para ulama salaf mengatakan, orang itu tidur semalaman nggak sholat malam, ya itu lebih baik dibandingkan orang yang sholat semalam suntuk kemudian merasa bangga dengan amalnya. Nanti kita akan bedakan antara bangga dengan bahagia. Nanti kita bedakan insya Allah Bapak Ibu. Baik. Jadi ciri orang yang bersandar pada amal bukan kepada Allah adalah berkurangnya rasa harap pada Allah saat melakukan dosa. Saat orang bermaksiat, saat orang melakukan dosa, pengharapannya kepada Allah itu berkurang. Apa maknanya seperti Bapak Ibu? Jadi hendaknya seorang hamba menguatkan harap akan karunia Allah pada saat ia beramal. Dan ia besarkan rasa harapnya dia kepada rahmat Allah, pada maghfirah Allah, ampunan Allah saat ia jatuh dalam kesalahan. Karena kita itu manusia ya, antara dua Pak, ya beramal, ya bermaksud nggak mungkin orang itu suci, nggak pernah melakukan dosa. Maka Allah tuh maha rahmat dalam menilai seorang hamba, tidak dilihat mana yang suci dari hambaku yang tidak pernah dosa, nggak mungkin. Maka ini manajemennya. Bagaimana kita mengatur diri kita. Saat kita ditakdirkan oleh Allah berbuat taat, besarkan rasa harap kita kepada Allah. Bangun husnudon, amal saya diterima. Ya Allah, amal saya ini berbuah. Ya keriduanmu surgamu, ya Allah. Bangun husnudon. Jangan kemudian, enggak kan gitu. Jangan-jangan enggak diterima. Kan gitu, enggak. Itu berdoa yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang kita sudah serius doa, namun ternyata apa kok nggak nampak pengabulan. Nanti ada manajemennya juga. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu prinsipnya, kita ada suudon. Wah, udah doa lama tapi nggak dikabulkan. Padahal bisa jadi Allah tuh ingin mendengar lantunan doamu dalam tempo yang panjang. Allah senang dengan doamu. Sekian lama kamu berdoa, nilainya ibadah sama. Kalau kita dikabulkan doa kita hari ini, besok nggak berdoa lagi. Tapi Allah ingin dengar lantunan doa kita loh. Sehingga setahun, 2 tahun nggak dikabulkan Allah. Allah tuh senang dengan doa kita. Nah, kita tuh buru-buru suudon.
Kan gitu. Masya Allah, ini pentingnya dalam bermuamalah, berinteraksi dengan Allah dengan prinsip yang benar, Bapak Ibu. Jadi di sini bukan maknanya, Pak, bukan maknanya orang itu berharap tanpa amal, tidak, itu salah. Atau orang itu kemudian apa? Membesarkan harapnya pada saat ia bermaksiat tidak bertobat. Tidak seperti itu. Tapi yang diajarkanlah imam di sini barakallahu fikum, bagaimana kita memahami kondisi kita, memahami kondisi kita. Pengharapan Allah kepada Allah itu tidak akan pernah putus bagaimanapun kondisi kita. Tetapi ketika kita beramal, harapan besar kita kepada Allah akan apa namanya karunia-Nya, akan pahalanya. Dan ketika kita jatuh dalam kemaksiatan, maka harapan besar kita adalah akan ampunan Allah. Maka prinsip yang jelas lagi, yang lebih simpel, kalau beramal jangan sombong, jangan ujub, kalau maksiat jangan menjadikan Anda putus asa akan rahmat Allah. Kadang orang itu kan salah menyimpulkan, dosa saya terlalu besar, pantaskah Allah mengampuniku? Itu ucapan seakan-akan puitis ya Pak, indah, diucapkan, diulang-ulang, bahkan kadang-kadang di televisi atau di video-video sampai kepada kita. Hamba itu hamba yang kotor, pantaskah aku kemudian minta ampun kepada Allah? Seakan-akan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dikalahkan dengan dosanya. Padahal prinsip seorang yang berdosa ketika tobat, Pak, dia harus meyakini sebesar dosa, sebesar apapun dosa yang dilakukan, dia harus yakin bahwasanya rahmat Allah, maghfirah Allah itu lebih banyak, luber-luber mengalahkan dosa yang ia lakukan itu. Maka kalau berdosa, kemudian nggak ada harapan kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya dia itu mengandalkan amalnya. Jangan seperti itu. Tidak seperti itu prinsipnya Bapak Ibu. Jadi tetap harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada catatannya ya Pak. Ada catatannya, jangan jadi orang yang tertipu. Kemudian kita menukil perkataan Ibnu Athaillah ini kita salah paham. Ya, walaupun dia bermaksiat, tapi harapannya kepada Allah besar, harapan pahala. Tidak seperti itu. Atau harapannya besar walaupun tidak beramal, tidak. Ada orang kemudian nyuri sendal, ya Allah berkahi sendalku. Ya, salah itu. Kan yang penting berharap, ya salah. Dia korupsi kemudian berdoa pada Allah, ya Allah berkahi korupsiku. Enggak, tidak seperti itu. Itu hamba yang tertipu. Makanya ada orang yang bermaksiat kepada Allah, dia tertipu. Dia tertipu dengan salah pahamnya dia akan nama Allah. Allah Ghafar, Allah itu Rahman, Allah Rahim, dia salah paham. Allah Maha Pengampun tapi nggak pernah minta ampun. Makanya ditegaskan dalam surat Toha Bapak Ibu. Surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Allah tuh Ghafar. Para ulama mengatakan makna Ghafar ai katsirur rahmati wal maghfirah, yang banyak rahmatnya, yang luber-luber maghfirahnya. Bagi siapa? Liman taba. Orang yang meninggalkan maksiat, orang yang bertobat. Tobat ini meninggalkan maksiat kulliyan, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ya, wa amana wa amila salihah, beriman dan beramal soleh. Ini dua prinsip dasar orang yang bertobat, Pak. Meninggalkan maksiat secara totalitas, beramal soleh. Orang kalau meninggalkan maksiat, ya tidak totalitas, belum dianggap taubat. Ya, orang yang beramal soleh belum meninggalkan maksiat, belum dianggap taubat. Orang yang kemudian meninggalkan maksiat tidak diiringi dengan amal soleh, belum taubat. Ada orang sholat, ya ada orang sholat, tapi dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Ada orang yang pekerjaannya di tempat prostitusi gitu, Pak. Ya penting sholat lah, kamu melakukan seperti itu, silahkan. Berarti belum dimaknai taubat, Pak. Atau dia kemudian meninggalkan maksiat, saya nggak melacur lagi, nggak sholat, dia belum taubat. Di sini. Kemudian summah dada. Kemudian dia mengambil jalan petunjuk. Sebagian para ulama mengatakan syarat orang bertobat itu harus istiqomah. Makanya Bapak Ibu kalau membaca hadis taubatnya pembunuh 100 jiwa itu, sang alim, yang alimnya luar biasa memberikan petunjuk untuk datang di satu tempat yang banyak orang solehnya supaya istiqomah taubatnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Taib, maka orang yang mendapatkan maghfirah Allah adalah orang yang demikian. Makanya jangan menjadi orang yang tertipu, orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, tapi harapannya pahala yang besar dari Allah. Kalau kita jatuh dalam kemaksiatan, tidak putus harap kita pada Allah, tapi kita mengharapkan rahmat Allah. Tetapi ada kata tetapnya juga Bapak Ibu. Ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa, yang menjadi fokus kita itu bukan hanya satu sisi saja. Kita minta ampunan Allah, boleh kita kemudian ingatnya neraka terus. Itu malah disalahkan oleh para ulama. Kalau kita tuh minta ampun kepada Allah, ingatnya hanya neraka saja,
itu seakan-akan menuduh Allah tidak maha rahman, tidak maha rahim, menuduh Allah tidak punya surga. Makanya banyak dalam doa ketika orang itu minta ampun kepada Allah, itu diakhiri doanya dengan penyebutan sifat dan nama Allah yang maha rahman. Coba perhatikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar sebelum salam. Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku tuh hambamu yang zalim, kedzalimannya banyak, menzalimi diriku sendiri ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, siapa yang mengampuni ya Allah? Ini ucapan yang indah sekali. Kalau engkau mengampuni, siapa? Saya minta ampun pada orang, tidak pada dukun, minta pada manusia. Kalau engkau enggak ampuni, siapa yang mengampuni ya Allah? Di lafal yang terakhir, apa Pak? Ya, faghfir fa innaka anta al-ghafur ar-rahim. Engkau tuh Maha Pengampun dan Engkau tuh Maha Rahmat. Makanya kalau kita itu mohon ampun pada Allah, jangan hanya ingat neraka, ingatlah surga, rahmat Allah yang luas. Inilah manajemen seorang hamba, Bapak Ibu, yaitu ketika seorang beramal, jangan jadikan Anda tuh ya, jangan jadikan amal ini sebagai sebab Anda sombong dan ujub. Dan ketika orang jatuh dalam kemaksiatan, jangan mengurangi rasa harap Anda akan rahmat Allah, akan ampunan Allah. Karena sebanyak apapun dosa seseorang, maka sungguh ampunan Allah lebih luber-luber. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa seorang hamba. Bahkan dosa seluruh makhluk pun dikumpulkan, yang masing-masing dosa orang itu sebesar dosanya Fir'aun sekalipun, kalau mereka bertobat, sungguh ampunan Allah lebih luas, lebih luber, lebih banyak daripada dosa manusia. Ini prinsipnya, Pak. Karena setan itu kadang masuk dalam orang yang beramal, setan masuk di jiwa orang yang berdosa. Dalam beramal dibisiki, oh kamu udah hebat, kamu ini. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya sombong sama ujub tuh beda-beda tipis. Bahkan sebagian ulama menyamakan. Ada yang membedakan. Kalau sombong itu ada objeknya. Aku sama kamu, baikan aku. Itu sombong. Kalau nggak ada objeknya, merasa baik, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang, itu udah ujub, Pak. Abdullah bin Mubarak merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang, itu udah kena ujub. Makanya manajemennya apa? Manajemen kolbunya. Amal jangan sampai menjadikan Anda itu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, di sini. Tapi kalau orang jatuh dalam kesalahan, ingat di sini, jangan menjadikan Anda putus asa kepada Allah yang Maha Rahman. Kalau Anda putus asa, maka apa? Anda sama sekali menuduh Allah itu cacat rahmatnya. Ini bahaya. Baik, dan terakhir Bapak Ibu, kalau orang beramal senang, itu hukumnya apa? Para ulama menjelaskan. Kalau orang beramal kemudian ada yang mengatakan, Masya Allah dia rajin, bahagia, senang, itu boleh atau tidak? Ada sebuah hadis Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, Ida sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Orang mukmin itu apa? Kalau bahagia dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, kamu tuh mukmin. Makanya kita itu ditakdir bisa sujud itu seneng ya Pak, udah seneng banget, Masya Allah. Nggak harus jadi orang kaya kan, nggak harus jadi orang kaya, nggak punya tanah sekian ratus hektar nggak mati, nggak punya kendaraan mewah, nggak punya Alphard atau apa yang nggak mati, alhamdulillah kan gitu. Ditakdirkan kita bisa sholat, dari ini bisa sujud, itu Masya Allah. Kita seneng dengan hal itu tuh mukmin, Pak. Kita tuh jadi orang baik, kita seneng tuh mukmin. Karena kita sedih dengan keburukan, itu mukmin, Masya Allah. Kemudian juga ada hadis di mana seorang itu mendengar kata-kata yang indah dari saudaranya tentang kebaikan dia, Rasulullah mengatakan tilka ajilu busyral mukmin, itu adalah berita gembira yang beritanya itu disampaikan lebih dahulu sebelum berita gembira kelak di surga. Cicilan, ya, Masya Allah. Berarti kalau kita bergembira dengan kebaikan kita tuh bukan saja boleh Pak, itu mukmin Pak. Senang bisa sujud, senang bisa sholat, senang bisa baca Al-Quran, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Bapak Ibu sekiranya cukup pada pertemuan siang hari ini. Ya kita tentunya berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mengislah hati kita ya Pak. Berbagi hati kita sesuatu yang kotor yang kadang menghinggapi hati kita. Kita berusaha membersihkannya. Kita kembali pada Allah dan kita berniat menjadi seorang hamba yang senantiasa berjalan menuju Allah. Perbaiki terus itu dengan riyadhah, latihan-latihan. Saya beramal, ada muhasabah, ya, agar betul-betul perjalanan kita itu selamat menuju tujuan kita, menuju tempat di mana kita harapkan, tempat seorang yang disebut sebagai al-arifu billah, hamba yang berma'rifatullah. Saya kira cukup. Ada tanya jawab. Ya, iya, silakan. Mana mananya Pak? Oh iya, doa.
Iya, iya. Ah. Iya, iya, baik. Baik, baik. Ah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja boleh, tapi diperintahkan. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60, orang-orang yang tidak minta kepada Allah dianggap sombong. Kemudian kalau minta apa yang kita minta? Ya boleh juga minta tentang akhirat dan minta tentang dunia. Tetapi nanti, nah di sini Bapak Ibu perbandingannya. Karena prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti juga dibahas oleh Ibnu Athaillah. Menarik, Pak. Kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin untukmu dan peremehan kamu terhadap apa yang dituntut dituntut atasmu menunjukkan basirahmu tumpul. Kan gitu. Itu sambungannya. Kita tuh seriusnya dalam masalah dunia, padahal dunia itu sudah dijamin, sudah ditakar. Bapak Ibu nanti itu sampai meninggal minum berapa liter itu sudah dicatat sama Allah. Berarti sudah ada garansinya. Kita serius banget. Tapi kalau masalah-masalah diperintahkan, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan ya biasa saja. Kalau orang sudah tidak seperti itu, kalau orang sudah seperti itu, Pak, menunjukkan mata hatinya itu tumpul. Nur kolbinya itu padam. Sehingga tidak mampu menuntun dia menuju tujuannya. Bukan berarti nggak boleh, tapi tadi prioritas. Boleh saja, Pak. Ya Allah minta rezeki, ya minta sama Allah, masuk minta dukun kan gitu kan. Tinggal tadi perbandingan. Nah, iya, betul. Boleh, makanya bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi tingkatan-tingkatannya. Gini, kalau kita pelajari ini kan kajian tazkiyatun nafas, bukan akidah. Kalau akidah sudah minta sama Allah, semua kan gitu kan. Kalau nggak minta sama Allah, minta sama siapa? Malah minta sama selain Allah, malah bahaya. Kalau minta selain Allah, tapi mampu, ya boleh-boleh saja. Maka minta sesuatu pada selain Allah itu yang tidak dimampu kecuali Allah, malah syirik kan gitu kan. Jadi gini, prinsip tazkiyatun nafas firman Allah, iya karena butuh wa iya karena ta'in. Menyembah, minta, tolong. Sampai sebagian ulama mengatakan, hendaklah seorang hamba yang sejati yang perbanyak pujiannya kepada Allah daripada permintaannya. Boleh, banyak permintaannya, sedikit mujinya boleh. Tapi seorang hamba itu, kalau minta satu, kalau bisa mujinya dua. Minta lima, pujiannya lima. Kadang kita tahu apa? Mujinya sekali, mintanya 10. Sehingga melibatkan Allah itu hanya dalam problematika kita. Bukan nggak boleh loh, bukan nggak boleh loh. Kalau ada masalah baru minta sama Allah. Bukan tercela itu boleh. Dalam taraf ini akidah, Masya Allah. Tapi kalau nanti taraf ilmu hikmah, Masya Allah, kadang kita malu. Kadang kita malu. Makanya orang-orang yang sudah sampai tingkat mahabbatullah itu nggak peduli. Kamu ngapain sholat? Ya sholatku nggak kaya-kaya. Ngapain? Mikir kaya. Aku sholat kok tugasnya kok. Salah enggak itu udah aturan Allah. Kan gitu kan. Tapi bukan berarti ketika selesai sholat kita minta kaya nggak boleh. Boleh. Tapi level yang khusus ya Bapak ya. Level yang khusus seorang hamba yang sejati akan banyak memuji Allah dibandingkan memintanya. Bukan berarti nggak boleh. Dia tuh fokus memuji Allah daripada minta. Karena apa? Kadang-kadang kita tuh hanya atau seringkali melibatkan Allah dalam problematika hidup kita. Maka seperti itu boleh, bahkan dianjurkan, tetapi ada tingkatan khusus sampai Pak, sampai orang itu saking sibuknya dengan ibadahnya, saking sibuknya dalam sisi tuntutannya, nggak sempat minta sama Allah, sampai seperti itu, nggak sempat minta sama Allah, saking sibuknya, ya sholat ya ini, sampai nggak sempat minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tingkatan tingkatan tersendiri ya Pak ya. Tapi kalau kemudian orang nyalahan, kamu kok minta terus saya ya Allah Maha Kaya. Maka kalau minta sama Allah nggak usah nanggung kan ya, minta aja. Dunia kalian, akhirat kalian. Tetapi ingat ada satu poin di mana seorang hamba itu ada tingkatan khusus di mana mereka itu lebih banyak muji Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau minta satu misalnya Bapak minta rezeki kan satu tuh. Sebut nama Allah minimal 10. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik 10 untuk supaya nggak jomblo. Banyaklah memuji. Tapi apakah salah? Ya Rahman, kemudian mintanya 100 Allah Maha Kaya juga. Sebut satu nama tapi permintaannya banyak nggak Allah juga. Ya, Maha Kaya. Seperti itu ya Pak ya. Intinya boleh, tapi ada tingkatan khusus. Nanti insya Allah kajian ini nyambung. Ini baru satu poin.
Ada 200 sekian poin yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam doa. Kenapa kadang-kadang tidak dikabulkan secara zahir. Kemudian nanti ketika kita itu pengen beribadah, tapi malah meninggalkan sesuatu yang harusnya kita lakukan kan gitu kan. Allah menginginkan Anda, Allah itu takdirkan Anda sekarang dalam makom asbab, bukan makom tajrid. Nanti di poin kedua. Makom tajrid itu ketika orang sudah fokus ibadah. Kalau asbab itu kita belum fokus ibadah, misalnya kita bekerja, kita masih punya tanggungan anak istri. Kadang orang itu ketika mendapatkan motivasi, yuk ibadah pada Allah, malah meninggalkan tanggung jawab dia pada keluarga. Kata Ibnu Athaillah, itu syahwat yang tersembunyi. Padahal temanya ibadah, meninggalkan kewajiban yang lain itu syahwat yang tersembunyi. Nanti ada kaitannya Bapak Ibu. Ini intinya kitab yang kita kasih adalah bagaimana memanage hati kita supaya kita tidak salah persepsi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kajian ini, kalau kajian yang kata orang sunnah, kita akan atur, tidak madrasah kiri, Pak. Bukan berarti nanti kalau kita ngaji tasawuf, nanti sudah sampai tingkat ma'rifatullah nggak sholat. Nah, itu nggak seperti itu. Tidak seperti kita gabungan Al-Quran, hadisnya, perkataan para salaf, ya, sehingga betul-betul yang kita tempuh adalah madrasah kanan, menjadi hamba yang hanif, yang lurus, orang yang perhatikan fisik dohir sesuai dengan sunnah Nabi, dan hatinya betul-betul tidak teracuni dengan kotoran-kotoran yang dapat menjadikan hati itu sakit bahkan mati. Allah Akbar. Berarti ya Bapak Ibu, cukup saya kira sudah jam 1. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.